warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan materi berjudul McCune-Albright Syndrome. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Paretri Haji. Perkenalkan, nama saya Reza Jansa. Perkenalkan, nama saya Rani Amira Syafiqin. Perkenalkan, nama saya Pradita Aprilia Khairani. Selamat menyaksikan. 1. Displasia fibrosa. Tulang normal digantikan oleh jaringan fibrosa, menyebabkan tulang melemah, nyeri, mudah patah, dan kelainan bentuk, terutama pada tulang panjang dan tengkorak. Yang kedua, ada pigmentasi kulit. Bercat datar berwarna coklat muda hingga tua yang khas. Karakteristiknya adalah batasan tidak beraturan, bergerigi, atau sering digambarkan menyerupai peta pantai minor. Yang ketiga, kelebihan endokrin atau kelebihan hormon. Pubertas dini sangat umum pada anak perempuan, sering ditandai dengan menstruasi dini usia di bawah. Yang kedua, hipertiroidisme. Kadar hormon tiroid berlebih menyebabkan jantung berdebar, keringat berlebih, tremor, dan berat badan turun. Kelebihan hormon pertumbuhan dapat menyebabkan giginisme atau akromegali. Yang keempat, karakteristik genetik atau mosaik. Mutasi gen ganas terjadi secara spontan, sporadis, setelah pembuahan sehingga penderita memiliki campuran sel normal dan sel bermutasi. Yang terakhir, pertumbuhan asimetris akibat gangguan tulang. Dapat terjadi perbedaan panjang anggota gerak atau kelainan bentuk wajah. McCune-Albright Syndrome terjadi akibat mutasi gen GNAS yang muncul secara acak setelah pembuahan mutasi somatik, sehingga hanya sebagian sel tubuh yang mengalami mutasi. Mutasi ini menyebabkan protein G menjadi selalu aktif dan memicu produksi hormon secara berlebihan tanpa kontrol normal tubuh. Akibatnya, penderita dapat mengalami kelainan seperti bercak kulit cafe au lait, gangguan tulang atau displasia fibrosa, dan pubertas dini atau gangguan hormon lainnya. Karena mutasinya tidak diwariskan, sindrom ini tidak diturunkan dari orang tua ke anak. McCune-Albright Syndrome adalah suatu penyakit yang etiologinya adalah akibat mutasi gen guanin nukleotide dinding alpha stimulating atau GNAS1 pada masa embrionik. Mutasi gen GNAS1 ini terjadi pada masa kehamilan dan secara acak yang akan menghasilkan sebagian sel tubuh normal dan sebagian lainnya akan mengalami mutasi. Fenomena ini disebut mosaikisme. McCune-Albright Syndrome kemungkinan besar disebabkan oleh mutasi spontan metogen endogen pada gen yang terjadi setelah pembuahan mutasi spontan. Hingga kini tidak dapat mutagen luar tertentu yang terbukti menyebabkan sindrom ini. Secara teori, mutasi biasa dipicu oleh mutagen fisik atau reaksi atau kimia, tetapi kasus emas umumnya terjadi karena kesalahan replikasi DNA guna paparan lingkungan spesifik. Apakah semua kejadian mutasi merugikan makhluk hidup? Sebagian mutasi bersifat netral atau tidak menimbulkan perubahan berarti. Ada yang merugikan karena menyebabkan penyakit atau kelainan genetik, dan ada juga yang menguntungkan karena dapat membantu organisme beradaptasi. Misalnya, bakteri yang menjadi resisten. 2. Bagaimana kamu dapat menerapkan pengetahuan tentang mutasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang kesehatan dan lingkungan? Dalam bidang kesehatan, pengetahuan tentang mutasi membantu kita memahami penyebab penyakit genetik, mencegah paparan mutagen seperti rokok dan radiasi berlebihan, serta mendukung pengembangan obat dan vaksin. Dalam bidang lingkungan, pemahaman mutasi digunakan untuk mengamati dampak pencemaran terhadap makhluk hidup dan untuk mengembangkan tanaman yang lebih tahan hama atau kondisi ekstrim. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.